Kalau OBS ada suaranya. Gak apa-apa kan, yang penting dapat tampilannya ya. Ya, Pak. Oke, saya copy ke sini. Oke, dapat data ini, saya hapus yang kias. Dalam aplikasi saya jadikan. Oke. Apa? Dikejar sama siapa? Lewat tangga ya? Saya juga tadi lewat tangga ngos-ngosan ya. Faktor umur ya. Tapi kalian masih muda. Apa faktor apa kira-kira? Karena belum makan, Pak. Hah? Belum makan. Belum makan. Ya. Ya, oke. Ya, olahraga itu penting ternyata, saya juga ngerasain. Tambah gemuk itu nggak enak. Masang sepatu aja harus diangkat kakinya ya. Mungkin yang ngerasain dulu kurus, sekarang gemuk akan merasakan rasa. Jadi tujuan dari ini kita akan mencari bagaimana mencari nilai volume maksimum atau volume yang bisa digunakan untuk membuat tampungan efektif ya. Tampungan efektif itu berapa sih yang dibutuhkan? Maka yang dibutuhkan kita perlu mendapatkan dua data. Data yang pertama adalah data inflow. Inflow dapat dari mana? Kalau kita tidak punya data debit di lapangan, maka kita menggunakan apa kemarin? Tank model atau menggunakan hujan limpasan. Masih kan sudah ada softwarenya itu ya, silakan dipakai. Excelnya mungkin bisa bikin sendiri kalau Excel ya, bisa pakai Pythonnya itu. Oke, sekarang kan surat kita dapatlah data ini ya, bulanan kita pakai yang bulanan aja biar mempermudah pola operasinya. Kalau harian mungkin datanya terlalu fluktuatif ya, kita pakai yang bulanan. Oke, katakanlah dapat data bulanan ini ya, kita lihat grafiknya misalkan. Kita lihat dulu grafiknya, bisa kita cek dulu grafiknya. Ini data bulanannya ya, mulai dari bulan apa ini, bulan tahun 2020 bulan 3 ya, dari bulan Maret. Oke, ini inflow. Satuannya adalah meter kubik per detik. Kita anggap misalkan, oke, kita masukkan di sini jumlah hari. Jumlah hari. Maka kalau apa? Maret berapa harinya? 31. Ya, ini kan Januari, Februari, Maret, April kan ini ya masih ya. Oke. 31. Terus 30 atau gini aja saya ini kan saja. Oke. Kita pakai cara ini. Maret misalkan ini kan bulan kan ini ya. 3 2 kan mulai dari 3 1 2000. Oke, ini tanggalnya dulu ya, tambah ini tanggalnya nggak bisa. Nah, time delta tambah 1. Oke. Oh, sorry. 0,1. Oke, berarti bulan udah dapat ya.
Maka berikutnya hari adalah seperti ini. Ini harusnya ditambah, saya tambahkan satu lagi si kosong tadi. Ini kan Maret ya, ini kita buat di sini. Tambahkan di sini adalah 2. Oke. Ini untuk mengantisipasi yang tadi itu 30 sekian biar nggak bingung. Gimana caranya? Berarti untuk tanggal ini adalah ini dikurangi. Ini kan? Nggak usah. Oh, sorry. Berarti di sini berarti 3. Oh, di Maret berarti harusnya Maret berarti ini adalah ini. Kenapa kita membuat seperti ini, membuat bantuan? Karena pada tahun-tahun tertentu Februari itu nilainya kan 29. Kita lihat di sini tahun 2000 berapa? 2004 ya. Benar nggak? 2004 kan? 2004 ini Februari 29 kan? Benar ya? Oke. Jadi caranya adalah berarti di sini kita tambahkan satu lagi. Oke. Jadi kita dapat nih jumlah harinya. Oke, kita dapat jumlah harinya ya. Ini tanggal. Ini kalau kayak gini kita bisa hidden ini. Ini kan cuma bantuan. Kita hidden ini. Kita hidden. Jadi kita nggak tahu di sini ya. Yang kita dapatkan di sini hanya jumlah hari. Jadi bisa kalau di dalam Excel kita bisa hidden rumus-rumus yang nggak kepake, yang dipakai untuk bantuan tapi kita nggak ini ya, kita nggak masukkan dalam tampilan, jadi kita hidden. Oke, kita dapat jumlah hari. Ini kan inflow ya, inflow. Maka di sini yang perlu diperhatikan ini kan dalam meter kubik per detik. Volume satuannya apa? Meter kubik ya. Oke, kita berarti di sini delta atau volume inflow. Berarti apa caranya? Ini kan meter kubik per detik per hari. Meter kubik per detik ya. Berarti kan di sini dikalikan selama 1 bulan, dikalikan dengan 24, dikalikan dengan 60, dikalikan dengan 60. Oke? Ini volumenya. Ya kan? Ini volumenya. Volumenya satuannya dalam meter. Bisa dicoba ya kalau yang bawa sesi gitu ya. Kalau ada yang bawa laptop silakan. Oke. Ini dapatlah meter kubik ya. Meter kubik. Ini inflow-nya, air yang masuk ke dalam waduk, air yang mungkin kita masuk. Nah, yang masuk ke kita. Pertanyaannya sekarang berapa kebutuhan kita? Maka kita define pertama di sini outflow-nya. Outflow-nya kita define. Oke, kita pakai sheet yang berbeda. Apa saja sih outflow kira-kira? Kebutuhan air apa saja sih? Misalkan kebutuhan irigasi. Nah, irigasi kita buat ini mungkin ya. Kebutuhan irigasi. Oke, irigasi. Mulai kita buat per bulan juga, Januari. Oke, kebutuhan. Nah, misalkan jumlah hektarnya berapa sih? Misalkan katakanlah 10.000 hektar. Nah, nanti kita rubah-rubah nilainya kalau misalkan terlalu kecil ya. Nah, sekarang gini, logikanya adalah ini sebenarnya irigasi ini bisa didapatkan dari pola tata tanam ya.
bulan ini tanam apa, bulan ini tanam apa, dapat berapa kebutuhan airnya. Oke lah, kita skip itu. Logikanya seperti ini. Kalau misalkan hujan, kira-kira untuk irigasi kita butuh air apa enggak? Atau butuh banyak atau tidak? Lebih sedikit kan? Maka kira-kira bulan-bulan hujan yang mana? Katakanlah kita define. Yang hujan itu Januari, Februari, Maret, September, Oktober, November. Yang enggak hujan itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, kita define seperti itu misalkan. Kalau hujan kita mungkin butuh satuannya mungkin sekitar 0, misalnya kita buat rata-rata saja ya, 0,25 liter per detik per hektar. Kita buat sama di sini Maret, ini juga kita buat sama Desember, oke. Sisanya kita buat 1,4 liter per detik per hektar. Oke, misalkan seperti itu ya. Kita sederhanakan seperti itu. Oke. Maka ini liter per detik per hektar. Oke. Dapat ya? Liter per detik per hektar. Maka di sini untuk per bulannya kira-kira kalau liter dalam meter kubik per detiknya berapa di sini? Berarti ini berapa? 0,25 dikalikan kebutuhannya dikalikan dengan hektarannya 4 dibagi dengan 1000 kan? Ini masih meter kubik per detik. Benar nggak? Oke, meter kubik per detik. Oke. Sekarang kita masukkan di sini. Ini biar mudah, kita kan ada date-nya. Kita mudah biar ini saya kasih logonya adalah 1 sampai 12 ya, biar mudah masukin rumusnya ke sini. Kita simpan ini katakanlah kita mendesain irigasi. Oke. Ini hitungan. Maka kita masukkan kebutuhan ya. Mungkin saya hitungan. Kebutuhan di sini saya masukkan di sini kebutuhan, misalkan ada beberapa kebutuhan ya. Di sini kita masukkan irigasi dulu ya. Maka cara masukinnya gimana? Kita menggunakan indeks saja ya. Sama dengan indeks yang kita masukkan yang mana? Ini kan, yang ini ya, debit ini ya, F4 ya, koma match ya, match antara ini dengan yang angka yang tadi sudah saya define itu F4 yang kurang. Oke. Maka dia akan sesuai harusnya. Jadi pada bulan April kebutuhannya adalah 4 dan seterusnya ya. Seperti ini ya. Oke. Maka kalau ini di drag ke bawah, maka kita akan mendapatkan kebutuhan setiap bulannya. Masih dalam bentuk kebutuhan dalam meter kubik per detik ya. Oke. Selain kebutuhan irigasi, apa lagi? Kebutuhan apa lagi? Air minum. Air minum, oke. Air minum kira-kira berubah-ubah nggak? Secara umum kalau dalam 1 tahun berubah-ubah nggak? Masa berubah-ubah? Signifikan nggak? Kalau ya jelas berubah pasti. Tapi signifikan nggak perubahannya? Ya, anggap saja berarti dalam satu orang kalau di perkotaan itu kebutuhannya kurang lebih 100 liter per hari. Nah, maka kita harus define apa di sini untuk menghitung air minum? Air mungkin domestik ya, air minum dan mungkin 100 liter itu termasuk udah mandi. 100 liter per detik, 100 liter per hari, 100 liter banyak loh. Minum kan kita cuma berapa liter? Kalau itu dibuat minum aja kembung gitu ya. Mandi termasuk rata-rata lah ya, rata-rata ada mandi, ada termasuk
ya kamar mandi dan lain sebagainya ya. Oke. Maka kebutuhannya kan yang kita anggap konstan itu apa? Kebutuhan air baku. Bukan minum sih, lebih tepatnya air baku. Kita belum ada kebutuhan PDAM, kita sejauh ini yang saya tahu ya, kecuali mungkin di kota-kota yang baru itu seperti BSD dan yang saya nggak tahu. Tapi di kota yang kita sekarang di Indonesia rata-rata, kita belum ada penyediaan air minum. Adanya air bersih atau air baku. Karena kalau air minum kayak di Jepang itu kita bisa minum langsung dari keran. Nah, kalau kita kan jarang ya. Bahkan belum ada kalau yang masuk rumah-rumah. Air baku ya. Air baku kebutuhannya adalah 100 liter per detik, 100 liter per hari ya, per hari. Terus, oke, jumlah penduduknya berapa misalkan? Jumlah penduduk katakanlah 1 juta ya. Berapa? Banyak ya? Oke, 1 juta. Maka per harinya kira-kira butuh berapa? Ini dikalikan ini. Kalau dijadikan per detik berarti dibagi menjadi 4.600 kan? Benar nggak? 24 kalikan 60 dan kalikan 60 berapa? Benar nggak? Dibagi lagi 1000 ini. Dibagi lagi 1000. Jadi kebutuhannya hanya 1,8 sekian meter kubik per detik. Benar ya? Oke. Ini air baku. Berikutnya kebutuhan industri misalkan. Kita anggap mungkin industri mungkin sedikit lebih banyak, kita asumsikan saja ya 1,5 kali dari yang ini ya, jangan 1,5, 1,15% lebih besar gitu aja ya, kita asumsi. Ini asumsi ya, tergantung di lokasi tersebut ada industri atau enggak. Oke. Misalkan seperti ini. Oke, berarti di sini apalagi kebutuhan? Air minum, air baku sama industri. Industri butuh air nggak? Buat apa? Cooling kan? Buat kalau kita ini pasti mesin kan butuh pendingin, maka biasanya ngambil dari air sungai kadang-kadang. Mereka kan kalau bikin ngambil dari air yang lain, PDAM mungkin lebih mahal bayarnya. Oke, industri. Ada lagi? Apa lagi? Udah itu aja mungkin ya. Berarti ini kita simpan. Berarti di sini kebutuhan kedua adalah air baku ya, domestik aja ya. Domestik itu sama dengan ini tambah dengan ini ya. 4 ini 4. Oke. Ini domestik. Oke. Konstan. Domestik konstan. Kayaknya ini terlalu besar yang irigasi ini, kayaknya kita kecilkan nanti. Nanti kita lihat aja hasil seperti apa. Sementara saya kecilkan 10.000 aja. Oke. Baik. Ini udah domestik sudah. Ini kira-kira air apa lagi yang dibutuhkan? Air apa lagi yang dibutuhkan? Kalau air, misalkan saya punya air sungai, saya gunakan untuk irigasi 0,25. Airnya kecil memang. Terus domestik sekian 2,5. Terus air sungai itu perlu ada isinya nggak? Sungai itu tetap ada isinya atau hanya untuk manusia aja air itu? Harus ada kan? Itu namanya maintenance flow. Air yang wajib ada di sungai. Artinya apa? Air tersebut jangan sampai habis di sungai tersebut, karena ada apa? Ada habitat lainnya, dan sungai kalau kering kan tanahnya jadi retak-retak, jadi semuanya jadi kacau lah. Jadi di situ ada namanya maintenance flow ya. Nilainya itu variatif sebenarnya, tergantung. Kalau idealnya adalah tergantung dari kondisi sungai tersebut, berapa lebarnya. Jadi memang tergantung sungai ya. Oke lah, kita anggap bahwa kebutuhannya, misalkan kita anggap kita misalnya, saya coba nilai rata-rata di sini, average ini dulu, yang saya ingin tahu yang average indeksnya berapa sih? 13.
katakanlah sepertiga dari inilah, oke lah, 25% dari average-nya ya. Jadi 25% ya, kurang lebih 3 ya. Oke, kebutuhan ini domestik, maintenance flow atau aliran pemeliharaan sungai. Oke, dapat ya? Ini. Ya udah tinggal kita jumlahkan saja. Ini kita samakan saja. Totalnya adalah flow-nya adalah totalnya adalah ini ditambah ini sum. Oke. Ini totalnya ya. Oke, ini totalnya berarti volumenya berapa? Ikutin ini ya. Sama dengan ini dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan dikalikan dengan 24 60 oke. Ya. Nah, ini kan ada data, maka sekarang kita volumekan ini mulai dari 0 ya. Ini kan masing-masing setiap bulannya ya. Nah, sekarang kita volumekan. Kumulatifkan, kumulatifkan berarti di sini 0. Kadang-kadang apa yang saya pikirkan sama yang diomongkan beda itu, maaf ya. Jadi ini kumulatifkan. Ini adalah inflow kumulatif ya, inflow kumulatif. Ini juga dikumulatifkan. Oke, ini kumulatif. Dan ini baru selisih antara outflow dengan inflow. Ini min, tapi selisih kumulatif. Berarti kalau kayak gini dia minus terus, artinya apa? Airnya nggak cukup. Kalau kita lihat ya di sini ya, kita buat grafiknya ya. Ini grafik ini inflow, lihat data di sini. Ini outflow misalkan, outflow di sini kumulatifnya ya. Bukan kualitatif, harusnya sih kebalik saya uranginya. Ini berarti kuranginya adalah inflow minus, sama aja sebenarnya. Oke, tapi artinya kalau kayak gini oke ya, misalkan grafiknya ini ya, artinya apa? Masuknya itu masih misalnya yang banyak. Artinya kalau kayak gini kita nggak butuh bendungan ya. Kalau seperti ini kita nggak butuh bendungan, artinya apa? Air yang disuplai sama debit inflow itu masih jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Air jadi relatif bisa terpenuhi. Paling bendungan-bendungan kecil oke, tapi kalau secara ini nggak bisa. Tapi kalau ini nanti kita buat yang agak berhimpit ke sini ya. Nanti kita coba bikin yang kita coba ganti ya angkanya di sini
kebutuhan domestiknya kita ganti jumlah penduduknya misalkan 5 juta misalkan. Nah, ini terlalu tinggi ya, terlalu tinggi kalau kayak gini. Oke, kita ganti di sini domestiknya kita ganti jangan 5 juta, berarti tetap tuh misalkan 2 juta, kita tetapkan 2 juta. Harusnya seperti ini masih. Terus kita ganti irigasinya. Irigasi. Kita ganti di sini kayaknya 1000 misalkan ya. 1000 misalkan. Masih terlalu besar berarti di sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti. Nah, kalau kita lihat di sini pada tanggal-tanggal ini dia nggak bisa memenuhi. Ya, pada tanggal, maka kita lihat di sini ketika kita ganti 5.000, kita cari yang paling kecil berapa sih? Min dari ini yang paling kecil. Minus berapa ini? Oh, gede banget ya. 386 juta. 386 juta berarti dia mungkin terlalu besar ya. Biasanya 30-an juta sih. Ini ada dua hal yang ada satu hal yang menyebabkan ini terlalu besar. Das Cilengsi itu lokasinya jauh agak ke hilir. Biasanya bendungan itu ada di hulu, sehingga debitnya harusnya inflow-nya nggak sebesar ini harusnya nggak sebesar. Oke, kita misalkan kita perkecil inflow tersebut ya. Kita perkecil dulu inflow-nya.